Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Afia dengan NIM 18621501171, Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi, dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti SPD MM, dengan mata kuliah Pengembangan Nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menguasai konsep dan prinsip berkomunikasi pada anak, orang tua, dan rekan sejawat. Mengapa komunikasi itu penting? Komunikasi yang efektif membantu dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Komunikasi yang efektif juga membantu dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan akurat. Meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antara individu, membantu dalam menyelesaikan konflik dan membangun kerjasama, penting dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Prinsip berkomunikasi dengan anak. Yang pertama, memahami tahap perkembangan anak. Penting untuk memahami tahap perkembangan anak dalam berkomunikasi. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik unik dan membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam berkomunikasi. Misalnya, anak usia prasekolah mungkin lebih baik memahami instruksi yang sederhana dan konkret. Sementara anak remaja mungkin mengharapkan pendekatan yang lebih terbuka dan reflektif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan usia dan pemahaman anak sangat penting dalam berkomunikasi. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu rumit atau abstrak bagi anak-anak kecil. Gunakan kalimat yang jelas, singkat, dan mudah dipahami agar pesan dapat disampaikan dengan baik. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati. Mendengarkan adalah aspek penting dalam berkomunikasi dengan anak. Praktikkan pendengaran yang aktif dan tunjukkan minat pada apa yang dikatakan anak. Berikan respon yang mendukung dan penuh perhatian untuk membangun kepercayaan dan menghargai perasaan anak. Prinsip berkomunikasi dengan orang tua. Yang pertama, saling menghormati. Komunikasi yang efektif dengan orang tua didasarkan pada saling menghormati. Penting untuk mendengarkan pendapat orang tua dengan penuh perhatian dan menghindari sikap defensif. Hormati peran dan pengalaman orang tua dan berikan pandangan dengan sikap terbuka dan menghargai. Yang kedua, bersikap empatik. Empati adalah kualitas penting dalam berkomunikasi dengan orang tua. Usahakan untuk memahami perspektif dan perasaan orang tua dengan menggali informasi lebih lanjut dan mengajukan pertanyaan yang relevan. Perhatikan bahasa tubuh dan nada suara untuk menunjukkan empati dan perhatian yang tulus. Yang ketiga, saling memberikan umpan balik. Umpan balik konstruktif adalah bagian penting dari komunikasi dengan orang tua. Berikan umpan balik secara jelas dan terbuka, tetapi sampaikan dengan hati-hati dan secara sensitif. Fokus pada perilaku atau situasi yang dapat ditingkatkan, bukan pada pribadi orang tua. Prinsip berkomunikasi dengan rekan sejawat. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Komunikasi yang efektif dengan rekan sejawat melibatkan keterampilan mendengarkan yang aktif. Berikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan rekan Anda, hindari menginterupsi, dan berikan respon yang relevan. Hal ini akan membantu membangun hubungan kerja yang saling pengertian dan harmonis. Yang kedua, berkomunikasi secara jelas dan terbuka. Penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan terbuka kepada rekan sejawat. Gunakan bahasa yang sederhana dan hindari ambigu atau penafsiran ganda. Jika terjadi ketidaksepahaman, berkomunikasilah secara langsung dan segera klarifikasi untuk menghindari salah pengertian. Yang ketiga, berkolaborasi dan saling mendukung. Komunikasi yang baik dengan rekan sejawat melibatkan sikap kolaboratif dan dukungan timbal balik. Berbagi pengetahuan, ide, dan pengalaman dengan rekan kerja dan memberikan dukungan saat diperlukan. Dengan membangun hubungan yang positif dan saling mendukung, komunikasi di tempat kerja dapat menjadi lebih produktif dan harmonis. Kesimpulannya adalah, menguasai konsep dan prinsip berkomunikasi yang efektif sangat penting dalam hubungan dengan anak, orang tua, dan rekan sejawat. Dalam komunikasi dengan anak,
perlu memahami tahap perkembangan mereka dan menggunakan bahasa yang sesuai. Dalam berkomunikasi dengan orang tua, penting untuk saling menghormati dan berikan empatik. Sementara itu, komunikasi dengan rekan sejawat membutuhkan keterampilan mendengarkan yang aktif, komunikasi yang jelas dan terbuka, serta kolaborasi yang saling mendukung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun hubungan yang kuat, saling pengertian, dan harmonis dengan individu-individu di sekitar kita. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.